Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Abelia, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Biologi. Apa kabar kepada teman-teman semua? Semoga kita semua dapat berada dalam keadaan baik dan jangan lupa untuk bahagia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat, yaitu genetika Mendelian dengan hukum pemilihan bebas atau disebut juga sebagai hukum Mendel II. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pewarisan sifat di hibrid, saya akan menjelaskan perbedaan antara persilangan dihibrid dengan monohibrid. Perbedaan utamanya yaitu persilangan monohibrid dilakukan untuk mempelajari penurunan satu sifat sementara, sedangkan persilangan dihibrid untuk mempelajari penurunan dua sifat berbeda pada persilangan yang sama. Hukum Mendel II lahir dari eksperimen Mendel terhadap persilangan dihibrid. Mendel melakukan persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat berbeda dengan berbagai kombinasi dua sifat. Contohnya yaitu sifat pertama yaitu bentuk biji dan sifat kedua yaitu warna biji. Karakter dari bentuk biji adalah bulat dan kisut, sedangkan karakter dari warna biji adalah kuning dan hijau. Mendel melakukan persilangan dihibrid terhadap P. sativum galur murni, berbiji bulat berwarna kuning dengan galur murni berbiji kisut berwarna hijau. Sehingga hibrid fenotipnya yaitu F1-nya yang didapat adalah yang sifat dominannya yang muncul, yaitu tanaman berbiji bulat berwarna kuning. Lalu kemudian F1-nya Mendel biarkan untuk menyerbuk sendiri atau melakukan persilangan yang sejenis, biasa kita kenal dengan self-cross, dan menghasilkan F2 yang muncul 4 karakter, yaitu tanaman berbiji bulat warna kuning, berbiji bulat warna hijau, berbiji kisut tetapi berwarna kuning, dan berbiji kisut berwarna hijau. Selanjutnya, Mendel melakukan perhitungan masing-masing fenotip secara berturut-turut. Mendapati fenotipnya yaitu 301, 108, 101, dan 32 tanaman. Dan rasio F2-nya pada persilangan dihibrid yaitu 9,4, 3,3, 3,1, dan 1. Rasio ini dianggap setara dengan 9:3, banding 3, dan banding 1. Inilah persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, yaitu persilangan terhadap dua sifat beda. Sifat pertama yaitu sifat warna, dan sifat kedua yaitu bentuk biji. Karakternya yaitu biji bulat kuning dan biji kisut hijau. Pada bulat kuning memiliki genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan pada biji bulat hijau memiliki genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, gamet pada biji bulat kuning yaitu B besar, K besar, sedangkan gamet pada kisut hijau yaitu B kecil, B kecil. Pertemuan dua gamet bertemu menghasilkan satu zigot, yaitu biji bulat berwarna kuning, sesuai dengan sifat dominan induknya, yaitu dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, maka muncul pertanyaan, apa gamet yang dihasilkan pada zigot biji bulat berwarna kuning? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dilihat lagi pada contoh persilangan di samping, bahwa pertemuan gamet jantan dan gamet betina dan akhirnya akan mendapat 16 zigot. Dari 16 zigot ini jumlahnya ada 301 biji kuning bulat, 108 biji hijau bulat,
101 biji kisut kuning dan 32 kisut hijau. Ini setara dengan 9:3:3:1. Maksud 9:3:3:1 di sini adalah 9 biji kuning bulat, 3 biji hijau bulat, 3 biji kisut kuning, dan 1 biji kisut hijau. Nah, maka muncul pertanyaan, apa gamet yang dihasilkan pada zigot biji bulat berwarna kuning? Yaitu atau B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi gamet yang dihasilkan oleh B besar, B kecil, K besar, K kecil, di sini kita dapat lihat, saya sudah sesuaikan dengan rasio fenotipnya pada F2 yang disilangkan secara self, yaitu dapat dilihat rasio genotipnya yaitu 1 B besar, B besar, K besar, K besar, 2 B besar, B besar, K besar, K kecil, 2 B besar, B besar, K besar, K besar, 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya yaitu 9 bulat kuning. Sedangkan selanjutnya terdapat 1 B besar, B kecil, K kecil, K kecil, 2 B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya itu 3 bulat hijau. Selanjutnya B kecil, B kecil, K besar, K besar, 2 B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya 3 kisut kuning. Yang terakhir terdapat genotipnya terdapat 1 B kecil, B kecil, K kecil, K kecil dengan fenotip kisut hijau. Dapat dilihat di samping layar contoh persilangan dihibrid yang F1-nya diuji silangkan secara tes cross. Contohnya yaitu masih sama menggunakan galur murni, tetapi parentalnya diubah yaitu Y besar, Y besar, R besar, R besar sebagai biji bulat berwarna kuning, dan Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil sebagai biji kisut berwarna hijau. Nah, gametnya yaitu pada biji bulat kuning, gametnya Y besar, R besar. Diselangkan dengan biji hijau kisut dengan gamet Y kecil, R kecil. Maka menghasilkan F1-nya yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Gametnya yaitu Y besar, R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, R besar, Y kecil, R kecil. Disilangkan secara self cross dengan Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Gametnya yaitu Y kecil, R kecil saja. Menghasilkan F2 Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Y besar, R kecil, Y besar, Y kecil, R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil, R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Dapat dilihat pada rasio genotip F2-nya yaitu 1 R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, 1 R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil, 1 R kecil, R kecil, Y besar, Y kecil, 1 R kecil, R kecil, Y kecil, Y kecil. Dan rasio fenotip F2-nya dapat dilihat yaitu 1 bulat kuning, 1 bulat hijau, 1 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Adapun bunyi hukum dari pemilihan bebas yang menyatakan bahwa 2 atau lebih gen berpasangan secara bebas, yaitu setiap pasangan alel memisahkan secara independen satu sama lain pasangan alel selama pembentukan gamet. Itulah tadi akhir pemaparan dari saya mengenai genetika Mendelian.
hukum pemilihan bebas atau disebut juga sebagai hukum Mendel II. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.